Shalom untuk kita semua. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena berkat dan tuntunannya kita masih ada sampai saat ini dan bisa berkumpul di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, mari kita sama-sama nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan lalai, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerang. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, mari kita tetap dalam doa, dan doa ini dibawakan oleh Bapak Yesus. Baik, sebelum kita mulai ibadat kita, marilah kita satu hati dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga kami dari rumah kami masing-masing sehingga tibakan kami di tempat ini. Tibalah saatnya Tuhan, kami akan mulai dengan ibadat kami, kiranya Tuhan memberkati dari awal pertengahan hingga berakhir yang baik. Inilah doa kami, ampuni salah dan dosa kami, karena hanya dalam nama Yesus kami datang dan berdoa. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian lagi yang berkata kita surga bergema, Kidung Jemaat nomor 99. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa dan dipimpin oleh Kakak Merni. Ya, sebelum kita membaca sedikit dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah dan kami puji Tuhan. Sebelum kami sudah mulai dengan ibadat kami, Tuhan menyertai kami ya Tuhan. Kini kami akan membaca sedikit dari firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati Kakak Yesri yang akan memimpin kami dalam ibadah Tuhan, semoga khotbah bisa bermanfaat bagi hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Baik, firman Tuhan kita pada saat ini terambil dalam Lukas pasal 2, Injil Lukas pasal 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita semua di bawah perikop kelahiran Yesus. Ayat yang pertama, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan. Shalom untuk kita semua. Shalom. Dari firman ini saya dapat mengambil sebuah tema, yaitu mengubah kehinaan menjadi kemuliaan. Saya ulangi tema kita pada saat ini,
mengubah kehinaan menjadi kemuliaan. Di sini dari tema yang sudah kita ketahui bahwa mungkin kita di sini semua pernah mengalami yang namanya kehinaan, baik dalam keluarga, dalam teman-teman kita di sekolah maupun di kampus ataupun di lingkungan sekitar kita. Nah, kehinaan di sini ada yang ketika di dalam keluarga mungkin dia dihina karena jelek atau karena dia itu cacat. Ada juga dihina karena dia itu orang miskin. Nah, terdapat banyak penghinaan dalam kita punya diri. Nah, dari situ mungkin ketika kita dihina, pasti kita merasa kecewa atau kita merasa sedih karena kita sudah dihina. Nah, teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita dihina, kadang kita berpikir untuk membalas, tetapi ketika Kaisar Agustus mengeluarkan perintah itu juga termasuk rencana Tuhan untuk menggenapi firman Tuhan yang ada. Kalau tidak ada perintah begitu, mungkin Yusuf tidak pergi ke Yudea. Tetapi karena ada perintah begitu, sehingga Yusuf harus kembali ke Yudea untuk mengikuti sensus itu. Nah, di sini kita tahu bahwa Allah berkarya memakai Kaisar Agustus dalam menetapkan sensus di seluruh daerah kekuasaannya. Dengan jalan demikian, nubuat dan janjinya dalam perjanjian lama bahwa anaknya lahir di kota Bethlehem sesuai dengan perjanjian Allah yang terdapat di dalam Mika pasal 5 ayat 1 itu sudah digenapi lewat perintah Kaisar Agustus. Tapi Maria dan Yusuf tidak menyadari hal itu, bahwa mereka tidak pernah menyadari bahwa Maria akan melahirkan di Bethlehem. Nah, di situ ketika mereka ditolak, Maria dan Yusuf tidak memilih jalan lain selain Maria melahirkan di kandang domba, di mana kandang yang hina, yang menidurkan Yesus Kristus di palungan dan dibungkus dengan kain lampin. Dari tema tadi bahwa sebuah kehinaan menjadi satu kemuliaan. Mengapa Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi? Karena dengan itu Tuhan dapat menggenapi firman-Nya. Lewat firman ini, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, mungkin awalnya kita dihina, kita diejek, tapi kita harus tetap bertahan karena rencana Tuhan itu mungkin harus begitu. Jadi kita perlu sabar dalam menghadapi segala ujian yang kita hadapi setiap hari. Baik, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, segala puji syukur dan limpah terima kasih yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, karena pada saat ini kami dapat berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini juga kami telah mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami dengar bisa kami lakukan di hari-hari hidup kami. Bersyukur bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu agar hamba-Mu tetap semangat dalam melayani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga berdoa buat perkuliahan kami, masa depan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Pada surya kami juga berdoa buat orang tua kami. Engkau berikan kekuatan, kesehatan, dan umur panjang, biarlah mereka tetap semangat dalam mencari nafkah untuk kami sebagai anak-anak. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus berkati, biarlah apapun yang akan menjadi siapapun yang akan menjadi pemimpin kami bisa memimpin dengan adil dan jujur. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini, walau Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami, hingga kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat. Hanya yang doa kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadat kita, marilah kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menjaga dari awal ibadat kami, pertengahan hingga berakhir yang baik. Inilah doa dan harapan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Haleluya, amin.